Halo semuanya, malam ini Om Dramalogi akan membawakan sebuah cerita dari Dimas. Jadi sepanjang cerita ini Dimas akan menuliskan pengalamannya. Bukan cuma pengalaman singkat, tapi pengalaman yang cukup panjang. Bukan juga cuma hanya melihat hantu di warung lalu selesai, tidak. Dia menulis tanggal, lokasi perkiraan, jam kejadian, nama jalan, bahkan beberapa hal kecil yang awalnya terlihat tidak penting, tapi justru nanti menjadi kunci dari semua cerita ini. Yang menarik, Dimas berkali-kali bilang di awal pesannya, "Aku tidak meminta siapapun percaya. Aku cuma ingin cerita ini dicatat, karena kalau suatu hari ada orang lain yang mengalami hal yang sama, setidaknya dia tahu harus lari sebelum terlambat." Kalimat itu membuat kami berhenti sebentar ketika pertama kali membaca ceritanya. Karena biasanya orang yang mengirim kisah horor akan bilang, "Kak, tolong ceritakan supaya orang tahu." Tapi Dimas tidak begitu. Dia seperti sedang memberi peringatan kepada kita semua. Dan peringatan itu sederhana. Jangan pernah makan di warung yang cuma buka saat hujan. Terutama kalau warung itu berdiri di jalan yang seharusnya sudah kosong. Cerita ini terjadi pada tahun 2018 di sebuah wilayah di Jawa Tengah. Untuk nama atas permintaan narasumber, kami akan samarkan. Nama jalan yang akan kita buat di dalam cerita ini, kita sebut saja Jalan Lama Karangjati. Jalan ini menurut Dimas bukan jalan utama, bukan jalan yang ramai dilalui bus, travel, dan atau truk besar. Ini jalan alternatif, jalan potong, jalan yang biasanya muncul di aplikasi peta ketika kita ingin menghindari macet. Kalian mungkin pernah mengalami hal seperti ini, lagi di perjalanan malam, hujan, baterai HP tinggal sedikit, lalu aplikasi peta tiba-tiba menyarankan jalur yang terlihat lebih cepat. Di layar terlihat mudah, tinggal belok, ikutin jalan lurus, lalu keluar di jalan besar. Tapi di dunia nyata, jalan itu ternyata gelap. Kanan kiri tidak ada rumah, lampu jalan jarang. Dan begitu kita masuk, rasanya seperti kita sudah terlalu jauh untuk putar balik. Meskipun sebenarnya Dimas ini adalah orang yang terbiasa dengan kondisi seperti ini. Kerjaannya sebagai sales spare part motor membuat dia sering keliling kota. Kadang dia berangkat pagi dan pulang malam. Kadang makan siang di pinggir jalan, kadang tidur di penginapan murah. Kadang harus melewati jalan kampung yang bahkan namanya tidak muncul jelas di peta. Jadi ketika malam itu dia masuk ke Jalan Lama Karangjati, sebenarnya Dimas tidak langsung takut. Dia biasa saja, seperti sebelum-sebelumnya. Tapi menurut Dimas, ada sesuatu hal yang berbeda malam itu. Jalan itu bukan sekedar sepi. Jalan itu seperti menahan suara. Hujan turun deras, tapi bunyinya terasa jauh. Mesin motor menyala, tapi seperti tertutup kapas. Bahkan ketika ban motornya melewati genangan air, cipratannya terdengar pelan sekali. Seolah-olah dia sedang berkendara di dalam ruangan besar yang kosong. Jadi di tengah jalan yang seperti itu, tiba-tiba Dimas melihat cahaya kuning. Cahaya kecil dari sebuah warung. Warung yang nanti dia tahu seharusnya sudah tidak ada sejak 12 tahun sebelumnya. Untuk memahami kenapa Dimas bisa masuk ke dalam warung itu, kita harus mundur sedikit. Dimas bukan orang yang suka cari sensasi. Dari ceritanya dia terdengar sangat praktis. Dia bekerja, mengirim laporan, mengejar target, dan pulang.
Kalau ada kejadian aneh, biasanya dia akan mencari penjelasan paling logis dulu. Lampu berkedip, mungkin korslet. Suara langka, mungkin tikus di pelapon. Bayangan lewat, mungkin pantauan kendaraan. Jadi, kalau Dimas sampai menulis kisah sepanjang ini, berarti ada sesuatu yang benar-benar menggoyahkan cara dia melihat dunia. Pada hari kejadian, Dimas harus bertemu 3 pelanggan. Yang pertama lancar, yang kedua molor karena pemilik bengkel belum datang. Yang ketiga, ini yang paling membuat hari itu berantakan. Meminta Dimas menunggu sampai malam karena barang baru bisa dicek setelah bengkel tutup. Dimas sebenarnya ingin menolak, tapi karena target bulanan belum aman, dia akhirnya memilih menunggu. Sekitar pukul 7 lewat, urusan selesai, hujan mulai turun. Awalnya gerimis, lalu mendadak deras. Dimas sempat berteduh di teras bengkel sambil membuka peta. Penginapan masih cukup jauh, jalan utama berwarna merah di aplikasi karena macet. Ada ikon yang kecil yang menandakan kecelakaan atau kendaraan berhenti. Lalu aplikasi itu menawarkan rute lain. Lebih cepat 18 menit. Awalnya Dimas mengaku dia ragu. Bukan karena takut, tapi karena badannya lelah. Dia belum makan berat sejak siang. Di jok motornya ada jas hujan, tapi sepatu dan celananya sudah keburu basah. Kalau lewat jalan utama, macetnya bisa membuat dia sampai penginapan hampir tengah malam. Kalau lewat jalan alternatif, setidaknya dia bisa cepat mandi dan makan, lalu lanjut istirahat. Dan di titik ini, kita semua tahu, keputusan buruk seringkali tidak terasa seperti keputusan buruk. Ia terasa seperti pilihan paling masuk akal saat kita sedang lelah. Dimas membeli 1 botol air mineral dari warung yang dekat bengkel. Dia sempat bertanya kepada pemilik bengkel, "Pak, kalau lewat jalan lama Karangjati apa aman?" Pemilik bengkel yang sedang menutup rolling door menjawab tanpa menoleh, "Kalau siang aman mas, kalau malam mending jangan deh." Dimas tertawa kecil, dia pikir itu cuma kebiasaan orang daerah yang suka melarang lewat jalan sepi. Lalu dia bertanya lagi, "Kenapa pak, banyak begal?" Pemilik bengkel akhirnya menoleh, wajahnya datar. Dia berkata, "Bukan begal, pokoknya kalau ada pilihan lain, jangan lewat sana malam-malam." Kalimat itu seharusnya cukup untuk membuat Dimas membatalkan rute. Tapi hujan semakin deras, layar HP menunjukkan estimasi waktu yang terus bertambah. Dan tidak kalah pentingnya, perutnya mulai terasa perih. Jadi Dimas bilang terima kasih, menyalakan motor lalu mengikuti arah peta. Di 5 menit pertama semuanya masih normal. Dia melewati beberapa rumah warga, sebuah musola kecil, dan kios bensin eceran yang lampunya masih menyala. Setelah itu, jalan mulai menyempit, aspalnya tidak rusak tapi terlihat sangat jarang dipakai. Ada daun basah menempel di tengah jalan. Di beberapa bagian, bahkan akar pohon sudah mulai membuat permukaan aspal sedikit bergelombang. Lalu rumah-rumah mulai menghilang. Satu persatu, suara manusia juga menghilang. Tidak ada televisi dari ruang tamu warga, tidak ada suara orang menutup pagar, tidak ada suara anak kecil bermain hujan. Yang tersisa hanya suara motor, hujan, dan sesekali bunyi ranting patah di pinggir jalan. Dimas melihat layar HP yang dipasang di holder motor. Sinyalnya masih ada, tapi memang sudah lemah. Peta menunjukkan dia harus mengikuti jalan itu sekitar 9 km, lalu belok kanan. 9 km itu jalan biasa, tidak lama, tapi di jalan gelap, hujan, dan sendirian. 9 km bisa terasa seperti perjalanan keluar dari dunia yang kita kenal ini. Dimas terus jalan. Pada kilometer ketiga, lampu jalan mulai jarang. Pada kilometer keempat, dia melihat bangunan kosong di sebelah kiri. Bentuknya seperti bekas kios, dindingnya hitam karena lembab, pintunya miring. Pada kilometer kelima, dia mulai merasa ada yang mengikuti. Bukan melihat sesuatu di spion,
bukan mendengar suara motor lain, hanya perasaan bahwa kosong di belakangnya sudah terlalu penuh. Hanya perasaan bahwa ruang kosong di belakangnya terlalu penuh. Dimas mempercepat motor sedikit, tidak banyak karena jalan licin. Dia berusaha fokus ke lampu depan, tapi di tengah hujan yang membentuk garis-garis putih, dia melihat sesuatu di ujung jalan. Cahaya kuning, kecil, diam. Cahaya yang tidak bergerak seperti lampu kendaraan. Cahaya itu berasal dari bangunan rendah di sisi kanan jalan. Sebuah warung. Dimas ingat betul, perasaan pertamanya bukan takut. Perasaan pertamanya adalah lega. Itu yang membuat cerita ini terasa masuk akal. Karena kalau dia dari awal sudah merasa takut, mungkin dia tidak akan berhenti. Tapi malam itu, setelah 5 kilometer melewati jalan yang seperti tidak berujung, cahaya warung terlihat seperti tanda bahwa dunia masih normal. Warung itu berdiri agak menjorok dari arah jalan. Bangunannya dari kayu, atapnya seng, dan bagian depannya ditutup terpal bening yang sudah buram oleh usia. Di bawah lampu kuning, Dimas bisa membaca spanduk yang terpasang miring. Warung Bu Sarti, nasi rames, kopi, rokok. Tulisan itu tidak dicetak bagus seperti spanduk lama. Hurufnya sudah memudar, ada bagian yang robek di ujung kanan. Di depan warung ada 2 motor tua. Satu motor bebek warna merah kusam, satu lagi motor hitam dengan keranjang besi di belakang. Dimas merasa lebih tenang karena berarti ada pelanggan lain. Jadi dia memarkir motor di sebelah 2 motor itu. Mematikan mesin lalu baru menyadari sesuatu yang agak aneh. Ketika mesin motornya mati, suasana langsung kosong. Terlalu kosong. Biasanya di warung pinggir jalan, sekecil apapun, ada suara sendok beradu dengan piring, suara orang batu, suara televisi, radio dangdut, atau minimal obrolan pelan. Tapi dari warung itu tidak ada suara apapun. Hanya lampu kuning dan bau makanan hangat yang entah dari mana tiba-tiba tercium jelas. Bau itu menurut Dimas adalah bau nasi panas, minyak goreng, dan sambal. Bau yang membuat perutnya langsung bereaksi. Dia meletakkan helmnya di kaca spion, melepas jas hujan, lalu masuk ke dalam warung sambil berkata, "Permisi, Bu." Di balik etalase ada seorang ibu berdiri. Usianya mungkin 50-an, rambutnya disanggul rendah. Dia memakai daster motif bunga kecil berwarna coklat. Wajahnya pucat, tapi bukan pucat orang sakit. Lebih seperti pucat karena terlalu lama berada di ruangan yang tidak terkena matahari. Di lehernya ada handuk kecil yang tampak lembab. Ibu itu menatap Dimas, senyumnya muncul pelan. Bukan langsung, seperti orang yang baru mengingat cara tersenyum. Lalu dia berkata, "Sendirian, Mas?" Dimas menjawab, "Iya, Bu, masih ada nasi." Ibu itu mengangguk. "Ada, tinggal 1 porsi." "Tinggal 1 porsi?" Dimas, di bagian ini Dimas menulis bahwa dia baru sadar kejanggalan yang kejanggalannya jauh setelah kejadian. Kalau memang tinggal 1 porsi, kenapa di depan ada 2 motor? Kalau memang ada pelanggan lain, kenapa tidak ada yang makan? Tapi saat itu, Dimas tidak memikirkannya. Dia lapar, kedinginan, dan hanya ingin duduk, makan. Warung itu memiliki 4 meja kayu. 3 di bagian dalam, 1 dekat pintu. Dimas memilih meja dekat pintu karena dari sana dia masih bisa melihat motornya. Meja itu terasa sedikit lengket, mungkin karena lembab atau Meja itu terasa sedikit lengket, mungkin karena lembab atau sudah lama tidak gelap.
Di sudut meja ada bekas lingkaran gelas yang menghitam. Di atasnya ada botol kecap, botol saus, dan wadah tusuk gigi yang isinya kosong. Dimas melepas tas selempangnya, menaruhnya di pangkuan lalu melihat sekeliling. Ada rak kecil berisi kerupuk dalam plastik, ada termos air panas, ada toples kopi saset, ada etalase kaca dengan beberapa lauk. Tapi kaca etalase itu buram, seakan-akan ada lapisan uap di bagian dalam. Dimas tidak bisa melihat lauknya dengan jelas. Di dinding belakang tergantung sebuah kalender. Kalender bergambar sawah dengan angka-angka yang sudah menguning. Dimas awalnya hanya melirik, tapi kemudian matanya kembali ke bagian tahun. 2006. Dimas tersenyum kecil mencoba memecah suasana. Kalendernya udah lama tidak diganti, Bu. Bu Sarti yang sedang mengambil piring dari rak berhenti. Tangannya diam di udara, lalu perlahan dia menoleh. Senyumnya tidak hilang, tapi matanya seperti tidak ikut tersenyum. Dia berkata pelan, "Di sini memang waktunya agak lama jalannya, Mas. Coba bayangkan, kalian sedang lapar, hujan, masuk warung sepi, lalu penjaga warung mengatakan kalimat seperti itu. Normalnya kita akan tertawa karena kita menganggap itu sebuah candaan. Dan itulah yang dilakukan Dimas. Dia tertawa kecil, walaupun tawanya pendek sekali. Anehnya, Bu Sarti sama sekali tidak ikut tertawa. Dia hanya menatap pelan, sekilas. Tidak lama kemudian, Bu Sarti meletakkan sepiring nasi rames di depan Dimas. Nasinya putih, masih hangat. Ada telur balado, oseng kacang panjang, tempe goreng, dan sambal. Di samping piring, Bu Sarti menaruh segelas teh tawar hangat. Dimas ingat uap tipis naik dari teh itu. Di luar, hujan masih deras. Di dalam, aroma makanan membuat semua keanehan tadi seperti terdorong sedikit ke belakang. Kadang-kadang, rasa lapar bisa membuat kita memaafkan banyak hal. Warung kotor, tidak apa-apa. Kalender lama, tidak apa-apa. Penjualnya aneh. Mungkin memang karakternya begitu. Jalan sepi, ya namanya juga jalan alternatif. Dimas mulai makan. Suapan pertama terasa biasa saja. Nasinya hangat, telurnya agak manis, sambalnya pedas. Dia bahkan sempat berpikir makanan itu enak. Tapi di suapan ketiga, dia mulai menyadari rasa sulit yang dijelaskan. Bukan basi, bukan aneh. Lebih seperti makanan yang pernah kita makan di masa kecil. Tapi kita tidak ingat kapan. Ada rasa ketenangan yang tidak seharusnya dimiliki oleh makanan yang baru kita temui. Di belakang etalase, Bu Sarti mengelap gelas. Gerakannya pelan dan berulang. Lap ke kiri, lap ke kanan, putar gelas, lalu ulangi lagi. Tidak ada percakapan, tidak ada pelanggan lain. Dimas menoleh ke depan, melihat dua motor tua di luar. Keduanya basah terkena hujan, tapi anehnya, di bawah motor tidak ada genangan baru. Seolah-olah motor itu sudah lama berada di sana. Sudah basah, lalu dibiarkan. Dimas ingin bertanya, yang punya motor itu siapa? Tapi dia merasa pertanyaan itu terlalu aneh, jadi dia diam saja. Beberapa menit kemudian, dari dapur belakang terdengar suara piring beradu. Bukan keras, bukan seperti orang menjatuhkan piring. Lebih seperti suara seseorang mencuci perlahan. Dimas merasa lega karena itu berarti ada orang lain di belakang. Lalu dia berkata pelan, "Bu, ada yang bantuin ya?" Bu Sarti menjawab tanpa melihat Dimas. "Anak saya, Mas." Dimas mengangguk. "Oh." Tapi setelah itu muncul suara lain. Suara anak perempuan menyanyi, sangat pelan. Hampir tertutup oleh hujan.
Lagunya seperti lagu dolanan, tapi Dimas tidak bisa menangkap liriknya. Yang dia ingat hanya melodinya naik turun dengan cara yang tidak enak didengar. Bukan karena fals, tapi karena terdengar seperti dinyanyikan sambil menahan tangis. Dimas berhenti mengunyah, dia menunggu. Suara itu hilang. Dia menghela napas lalu makan lagi. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini sedikit lebih dekat. La 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 la. Dimas menulis bahwa bulu kudunya langsung naik. Dia tidak tahu kenapa. Anak kecil menyanyi di dapur bukan hal yang menyeramkan. Tapi nada itu membuatnya merasa berat, seperti ada seseorang yang sedih, sangat sedih, tapi dipaksa tetap bernyanyi. Di depan Dimas, kaca etalase menangkap pantulan ruangan. Karena dia duduk agak menyamping, dia bisa melihat pantulan sebagian di dapur bagian belakang. Awalnya hanya bentuk gelap, lalu di pantulan itu, dia melihat seorang anak perempuan berdiri di dekat tungku. Rambutnya panjang, bajunya putih, kepalanya menunduk. Spontan Dimas langsung menoleh ke arah dapur. Anehnya, kosong. Sosok itu tidak ada. Tidak ada anak kecil, tidak ada siapa-siapa. Hanya pintu dapur yang terbuka sedikit memperlihatkan bagian dalam yang gelap. Dan tepat setelah Dimas menoleh, Bu Sarti berkata, "Jangan sering nengok ke belakang, Mas. Kalau lagi makan di tempat orang, soalnya itu tidak sopan." Dimas membeku. Bukan karena kalimatnya, tapi karena Bu Sarti mengucapkannya sambil tetap membelakangi dia. Tangan ibu itu masih mengelap gelas, kepalanya tidak menoleh. Jadi, bagaimana dia tahu Dimas baru saja melihat ke belakang? Dimas menelan makanan yang ada di mulutnya dengan susah payah. Tekstur nasi yang tadinya hangat tiba-tiba terasa berat. Dia mengambil teh, tapi gelas itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat menyentuh bibirnya, Dimas merasa ada aroma asap. Tipis, seperti bau kayu terbakar yang sudah lama padam. Disinilah, menurut Dimas, suasana warung langsung berubah. Bukan secara fisik, lampunya tetap sama, hujan tetap sama, Bu Sarti tetap mengelap gelas. Tetapi sesuatu di ruangan itu seperti sadar bahwa Dimas mulai curiga. Dimas mencoba bersikap normal. Dia menunduk, mengambil suapan kecil, lalu pura-pura sibuk dengan makanannya. Dalam situasi seperti itu, otak kita sering memberi perintah yang aneh. Jangan panik, jangan terlihat takut, jangan membuat siapapun atau apapun yang ada di sana merasa kita tahu. Jadi Dimas makan pelan, walaupun tangannya mulai gemetar. Hujan di luar makin deras, terpal bening di depan warung bergetar setiap kali angin lewat. Pintu kayu yang setengah tertutup bergerak sedikit, mengeluarkan suara-suara. Namun, di sela suara itu, Dimas mendengar langkah kaki. 1, 2, 3. Langkah itu datang dari luar. Dimas sedikit lega, mungkin akhirnya ada orang lain yang masuk. Mungkin 2 motor di depan memang milik pelanggan yang sedang berteduh di luar atau di sisi warung. Mungkin warung ini normal, mungkin dia aja yang terlalu lelah. Pintu berbunyi, tapi menurut Dimas pintunya tidak terbuka. Tiba-tiba, seseorang laki-laki sudah berdiri di dalam warung. Dimas tidak melihat laki-laki itu membuka pintu. Tidak melihat dia masuk melewati terpal. Tiba-tiba saja, ketika Dimas mengangkat kepala, laki-laki itu sudah ada di dekat meja pojok. Tubuhnya kurus, memakai jaket hitam yang basah kuyup, kepalanya menunduk. Rambutnya menempel di dahi. Dia berjalan di kursi pojok dan duduk tanpa berkata apapun. Bu Sarti berhenti mengelap gelas. Dia menatap laki-laki itu lalu bertanya, "Seperti biasa, Pak?" Laki-laki itu mengangguk. Suara kursi bergeser pelan, tapi tidak ada suara napas. Tidak ada suara air menetes dari jaketnya. Dan yang paling membuat Dimas tidak nyaman, lantai di bawah kursi laki-laki itu tetap kering.
Padahal kalau ada seseorang masuk dari hujan sederas itu, pasti ada tetesan air. Minimal jejak sendal, tapi itu tidak ada sama sekali. Tidak ada satu tetes pun. Dimas menunduk lagi, dia mulai menghitung jarak ke pintu. Dari kursinya ke pintu mungkin hanya 3 langkah. Motornya ada di luar, kunci masih disakukan jaket, helm tergantung di spion. Kalau dia berdiri sekarang, bayar lalu keluar, seharusnya bisa. Tapi ada satu masalah, dia tidak ingin membelakangi laki-laki di pojok itu. Dimas membuka HP, sinyalnya hilang total, tidak ada tanda operator. Jam di layar menunjukkan pukul 20:47 menit. Dia ingat jelas angka itu, karena nanti angka itu akan muncul lagi. Baterainya masih 38%. Dia mencoba membuka aplikasi peta, tapi peta hanya menampilkan titik biru yang diam di area abu-abu. Seolah-olah jalan itu tidak punya nama. Dimas pura-pura mengetik pesan. Padahal tidak ada pesan yang terkirim. Dari sudut matanya, dia melihat Bu Sarti menyiapkan piring kedua. Ini aneh, karena tadi Bu Sarti bilang nasinya tinggal 1 porsi. Piring kedua itu diletakkan di depan laki-laki berjaket hitam. Isinya sama. Nasi, telur balado, oseng kacang panjang, dan sambal. Laki-laki itu tidak langsung makan, dia hanya menunduk, menatap piringnya, lalu terdengar suara anak perempuan dari dapur. Kali ini suaranya lebih jelas. Nasinya jangan sisa, nanti ibu sedih. Dia menulis bahwa dia tidak tahu apakah suara itu benar-benar mengucapkan kalimat itu atau otaknya menyusun suara samar menjadi kata-kata. Tapi dia yakin mendengar kata nasi dan ibu. Saat itu sendok di tangannya hampir jatuh. Bu Sarti tiba-tiba menoleh ke Dimas, senyumnya kembali. Masnya dari jauh? Tanyanya. Dimas menjawab pendek, iya bu. Kerja? Iya. Sering lewat sini? Dimas berbohong, sering bu. Bu Sarti menatap lama, lalu berkata, kalau sering harusnya ibu ingat. Dimas tidak tahu harus menjawab apa, ia hanya tersenyum kaku. Di meja pojok, laki-laki berjaket hitam mulai makan. Gerakannya pelan sekali. Sendoknya masuk ke piring, naik ke mulut, lalu turun lagi. Tapi Dimas tidak pernah melihat makanan di piring itu berkurang. Di luar, sebuah kilat menyambar, cahaya putih sesaat memenuhi warung. Dalam sepersekian detik itu, Dimas melihat dinding kayu di belakang Bu Sarti berubah. Bukan berubah benar-benar, mungkin hanya bayangan, tapi dia melihat bekas hitam seperti arang. Dia melihat langit-langit gosong. Dia juga melihat sesuatu menggantung dari balok kayu seperti kain yang terbakar. Lalu semuanya kembali normal. Dimas memutuskan tidak akan menghabiskan makanan itu. Dia harus segera pergi secepatnya dari tempat itu. Dimas berdiri pelan-pelan, kursi kayunya berbunyi sedikit dan suara itu terasa terlalu keras di ruangan yang sunyi. Bu Sarti langsung melihat ke arahnya. Laki-laki di pojok berhenti makan. Dari dapur, nyanyian anak kecil juga berhenti. Dalam 1 detik, semua yang ada di warung itu seolah-olah menunggu Dimas mengatakan sesuatu. Dimas berusaha terdengar biasa. Bu, berapa semuanya? Bu Sarti tidak langsung menjawab. Dia melihat piring Dimas, nasinya masih tersisa hampir setengah. Telur baladonya baru dimakan sedikit. Dimas merasa bersalah dengan cara yang tidak masuk akal. Seperti anak kecil yang ketahuan tidak menghabiskan makanan di rumah orang. Bu Sarti lalu berkata, tidak usah bayar sekarang. Bayarnya nanti saja kalau balik lagi. Kalau balik lagi? Dimas memaksa tersenyum. Saya bayar sekarang aja bu, takut nanti lupa. Ibu itu diam. Dimas mengambil dompet dari tas lempang, buka dengan tangan basah, lalu mengambil selembar uang 50.000. Dia menaruh uang itu di meja, bukan di tangan Bu Sarti. Entah kenapa dia tidak ingin menyentuh tangan ibu itu. Bu Sarti menatap uang itu lama sekali, lalu dia mengambilnya dengan 2 jari, mengangkatnya mendekati lampu, seperti sedang memeriksa sesuatu yang asing. Senyumnya berubah tipis. Uang sekarang gambarnya sudah beda ya? Kalimat itu membuat lutut Dimas terasa lemas.
Karena tidak ada alasan bagi seseorang penjaga warung pada tahun 2018 untuk berkata seperti itu. Kecuali dia sedang membandingkan uang itu dengan uang dari waktu yang lain. Dimas tidak menjawab. Dia mengambil tasnya, memakai jas hujan dengan terburu-buru. Saat memasukkan tangan ke lengan jas hujan, dia mendengar suara anak kecil dari dapur. "Masnya pulang?" Bu Sarti menjawab, masih menatap Dimas. "Iya, tapi nanti balik lagi." Dimas menulis bahwa saat mendengar kalimat itu, dia tidak lagi peduli apakah dia terlihat takut. Dia hanya ingin keluar. Dia melangkah ke pintu. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu, gagang itu terasa panas, bukan hangat. Panas seperti besi yang terkena matahari. Padahal jelas-jelas di luar hujan deras dan udara dingin. Dia menarik pintu. Kali ini pintunya benar-benar terbuka. Angin hujan langsung masuk. Dimas keluar memakai helm dengan tangan gemetar lalu mengambil kunci dari saku. Di belakangnya dari dalam warung terdengar Ibu Sarti berkata lagi, "Hati-hati Mas, jalan pulang suka berubah kalau orangnya belum selesai makan." Dimas tidak menoleh. Dia menyalakan motor, tapi mesin tidak langsung hidup. Starter pertama gagal. Starter kedua hanya berbunyi tek tek tek. Di dalam dadanya rasa panik naik cepat. Dia menekan starter lagi sambil membuka gas sedikit. Akhirnya mesinnya menyala. Sebelum pergi, entah karena refleks atau sebuah kebodohan, Dimas menoleh ke kaca spion. Dari spion dia melihat bagian dalam warung. Bu Sarti berdiri di belakang etalase. Laki-laki berjaket hitam di meja pojok menatap lurus ke arahnya. Wajah laki-laki itu pucat, matanya kosong, dan di lehernya ada garis hitam panjang seperti luka baik, bakar atau sayatan. Di samping Bu Sarti berdiri seorang anak perempuan yang tadi hanya terlihat di pantulan kaca. Rambutnya panjang menutup sebagian wajah, bajunya putih, tapi di bagian bawahnya menghitam seperti terkena asap. Di tangannya ada piring seng. Anak itu menunjuk ke meja Dimas, ke piring yang nasinya belum habis. Dimas langsung memutar gas, motornya melaju, ban belakang sempat slip di tanah basah, tapi dia berhasil mengendalikan. Dia tidak peduli arah peta, dia hanya mengikuti jalan lurus di depannya. Anehnya, jalan yang tadi terasa sangat panjang tiba-tiba menjadi pendek. Dimas memperkirakan dia baru berkendara 2 menit ketika melihat lampu jalan raya utama. 2 menit? Padahal dari peta, warung itu seharusnya masih beberapa kilometer dari ujung jalan. Tapi tiba-tiba dia sudah keluar dari jalan Lama Karangjati. Begitu masuk jalan besar, suara dunia kembali. Ada truk lewat, ada suara klakson, ada motor lain, ada warung terang di seberang jalan, dan HP Dimas berbunyi, menandakan sinyalnya kembali. Dimas berhenti di pom bensin terdekat, kakinya gemetar ketika turun dari motor. Di kaca helm, Dimas melihat wajahnya sendiri pucat. Dia masuk ke area pom, berteduh di dekat minimarket kecil, lalu bertanya kepada petugas yang sedang menyapu air hujan. "Mas, di jalan Lama Karangjati itu ada warung Bu Sarti ya?" Mendengar pertanyaan itu, petugas itu berhenti menyapu dan menatap ke arah Dimas. Temannya yang sedang duduk di kursi plastik ikut menoleh. Petugas pertama bertanya pelan, "Mas, tadi dari sana?" Dimas mengangguk. "Makan." Dimas mengangguk lagi. Wajah petugas itu berubah, bukan kaget, lebih seperti orang yang mendengar kabar buruk yang sebenarnya dia sudah duga sebelumnya. Petugas pom itu namanya, menurut Dimas, kita sebut saja Raka. Raka mempersilahkan Dimas duduk di kursi plastik dekat kantor kecil. Temannya mengambilkan air mineral. Dimas awalnya masih berusaha tertawa, seperti orang yang malu karena baru saja ketakutan sendiri. Dia berkata, "Warungnya serem banget Mas, sepi. Penjualnya juga agak aneh." Raka tidak tertawa. Dia bertanya, "Mas lihat anak kecil?" Dimas langsung diam. Pertanyaan itu terlalu spesifik.
Kalau Raka hanya tahu cerita umum, dia mungkin akan bertanya, Mas lihat apa? Atau Mas diganggu atau tidak? Tapi Raka langsung menyebut anak kecil itu. Itu membuat Dimas sadar bahwa kejadian di warung tadi bukan pertama kali terjadi. Akhirnya setelah diam sesaat, Dimas menjawab pelan, iya, perempuan, rambutnya panjang. Raka menunduk. Temannya yang lebih tua berkata, saya sudah bilang ke orang-orang kalau hujan malam jangan lewat sana. Tapi orang luar daerah mana tahu. Lalu Dimas bertanya, emangnya warung itu kenapa? Raka menghela napas, dia melihat ke arah jalan, memastikan tidak ada pelanggan yang mendengar, lalu dia mulai bercerita. Dulu, sebelum jalan utama diperlebar, jalan lama Karangjati adalah jalur yang cukup ramai. Banyak pekerja pabrik, supir sayur, dan pedagang lewat sana. Di pinggir jalan itu ada beberapa warung kecil, salah satunya warung milik Bu Sarti. Bu Sarti dikenal ramah, dia punya anak perempuan, usianya sekitar 9 atau 10 tahun. Namanya Lila. Suaminya sudah meninggal, jadi warung itu menjadi sumber penghasilan utama mereka. Warung Bu Sarti terkenal karena nasi ramesnya murah dan sambalnya enak. Banyak orang berhenti di sana, terutama kalau hujan. Ada satu pelanggan tetap, seorang pria yang sering datang malam. Katanya sih sopir pengantar barang. Orang-orang mengenalnya sebagai Pak Karto. Setiap datang, Pak Karto selalu duduk di meja pojok. Lalu pada suatu malam di tahun 2006, hujan turun sangat deras. Listrik di daerah itu beberapa kali padam. Menurut cerita warga, kompor di dapur warung Bu Sarti meledak. Api menyambar minyak lalu merambat ke dinding kayu. Karena hujan deras, orang-orang di sekitar tidak langsung mendengar teriakan. Ketika api terlihat dari jauh, warungnya itu sudah terbakar hampir seluruhnya. Kabarnya pada waktu itu Bu Sarti meninggal di dalam. Anak perempuannya juga. Dan satu pelanggan laki-laki yang diduga Pak Karto ditemukan di dekat meja pojok. Kondisinya buruk. Warga tidak pernah suka membahas detailnya. Setelah kejadian itu, sisa warung dibiarkan. Jalan utama baru dibangun. Lalu jalan lama Karangjati semakin sepi. Beberapa warung lain tutup. Rumah-rumah di sekitar pindah atau kosong. Dan bertahun-tahun kemudian, mulai muncul cerita bahwa ketika hujan deras, orang tertentu melihat cahaya kuning di pinggir jalan. Mereka mengira ada warung buka. Mereka mampir, mereka makan. Lalu saat keluar warung itu hilang. Dimas langsung memotong. Tapi tadi saya bayar. Raka langsung bertanya, pakai uang berapa? 50.000. Raka dan temannya saling melihat. Temannya berkata, kalau uangnya diterima, biasanya orang itu dipanggil lagi. Dipanggil lagi? Dimas tertawa pendek, tapi tawanya hancur di tengah. Maksudnya dipanggil lagi gimana? Raka menjawab, macam-macam. Ada yang mimpi, ada yang telepon, ada yang lewat jalan lain tapi tahu-tahu masuk ke jalan lama lagi. Ada juga yang dengar anak kecil manggil dari belakang rumah. Tapi tidak semua, biasanya yang makanannya tidak dihabiskan. Dimas teringat piringnya, nasinya masih sisa, telur balado hanya dimakan sedikit. Anak perempuan itu menunjuk ke mejanya. Raka menyarankan Dimas tidak melanjutkan perjalanan malam itu. Dia boleh tidur sebentar di musola pom bensin sampai pagi. Dimas menurut. Dia terlalu takut untuk naik motor lagi. Malam itu dia tidur dengan jaket basah, tas dipeluk di dada, dan lampu musola yang tidak dimatikan. Tapi tidur bukan kata yang tepat, karena setiap kali matanya hampir terpejam, Dimas mendengar suara piring. Kadang suara itu jauh, kadang dekat, terdengar dari luar musola, kadang seperti tepat di samping telinganya. Dimas akhirnya tertidur. Waktu itu sekitar pukul 3 pagi. Dalam tidurnya dia bermimpi berdiri di depan warung Bu Sarti. Hujan turun, tapi tubuhnya kering. Dari dalam warung, Bu Sarti memanggil, "Mas, uangnya kebanyakan, kembaliannya belum diambil." Lalu anak perempuan itu muncul di pintu, membawa piring nasi rames yang belum habis. Dia berkata, "Kalau tidak habis, nanti ibu marah."
Pagi harinya, Dimas bangun dengan kepala berat. Hujan sudah berhenti, langit masih abu-abu, tapi jalanan mulai rame. Suara pom bensin, kendaraan, dan orang membeli sarapan membuat kejadian semalam terasa seperti mimpi buruk. Tapi ketika Dimas membuka dompetnya, uang 50.000 itu memang tidak ada. Dimas sebenarnya bisa langsung pergi, dia bisa memilih melupakan semuanya, tapi seperti banyak orang yang baru mengalami hal mustahil, dia butuh bukti bahwa dirinya tidak gila. Jadi setelah mandi seadanya di kamar mandi POM, dia bertanya kepada Raka, apakah ada warga yang bisa mengantar ke lokasi bekas warung itu. Raka awalnya menolak, buat apa mas, kalau sudah selamat ya sudah, jangan dicari lagi. Tapi Dimas memaksa, dia bilang dia cuma ingin melihat dari jauh. Akhirnya Raka memanggil seseorang warga yang biasa mangkal di POM. Kita sebut saja Pak Min. Pak Min ini berusia sekitar 60 tahun, kurus, memakai topi lusuh, dan sejak awal wajahnya terlihat tidak senang mendengar niat Dimas. Pak Min bertanya, sampean makan apa? Dimas menjawab pelan, nasi rames, telur balado. Pak Min menggeleng pelan, memang itu jualannya. Mereka berangkat sekitar pukul 9 pagi. Jalan lama Karangjati di siang hari terlihat berbeda, tidak seram seperti malam. Tapi justru karena terang, kesepiannya terlihat lebih jelas. Banyak semak tumbuh tinggi, beberapa bangunan kosong tampak seperti sisa hidup yang ditinggalkan terburu-buru. Jalan itu masih bisa dilalui, tapi tidak seperti jalan yang punya alasan untuk dipakai. Dimas mencoba mencari titik warung semalam. Ia ingat ada pohon jati besar di seberang, ada parit kecil di depan dan tikungan landai setelahnya. Tapi semakin jauh mereka berjalan, Dimas mulai bingung. Karena tempat yang dia ingat seharusnya berada di sisi kanan jalan, namun yang terlihat hanya semak dan tanah kosong. Pak Min berhenti di satu titik. Dia berkata, "Mas, tempatnya di sini." Dimas menatap tempat itu. Tidak ada warung, tidak ada lampu, tidak ada spanduk. Yang ada hanya sisa pondasi hitam, beberapa bata yang tertutup lumut, dan potongan kayu hangus yang sebagian tertanam di dalam tanah. Di antara semak ada papan tua yang patah dua. Pak Min menyingkirkan daun dengan ujung sandal. Tulisan di papan itu muncul samar, "Warung Bu Sarti." Dimas menulis bahwa pada saat itu dadanya terasa kosong. Karena di titik yang sama, kurang dari 12 jam sebelumnya, dia duduk di meja kayu, makan nasi hangat, mendengar hujan menampar atap seng. Sekarang tidak ada atap seng, tidak ada meja, tidak ada etalase, hanya tanah basah dan sisa kebakaran lama. Pak Min kemudian berkata, "Sudah lihat kan, Mas? Kita pulang sekarang." Tapi Dimas melihat sesuatu di tengah pondasi, warna merah muda keunguan di atas batu bata. Dia melangkah mendekat sebelum Pak Min sempat menahan. Uang 50.000 rupiah. Uang itu terlihat rapi, letaknya di atas batu bata, seolah-olah sengaja ditaruh. Di atas uang itu ada piring seng, dan di dalam piring seng itu ada nasi rames, telur balado, oseng kacang panjang, tempe, sambal. Masih hangat. Dimas tahu itu terdengar tidak masuk akal, tapi dia menulis berkali-kali, masih hangat. Uapnya tidak banyak, tapi ada. Aroma sambalnya bahkan masih terasa, padahal tempat itu adalah sisa bangunan terbakar yang sudah 12 tahun ditinggalkan. Pak Min langsung menarik lengan Dimas, keras. Terus dia berkata, "Jangan disentuh." Dimas berkata, "Itu uang saya." Pak Min kemudian menjawab, "Bukan lagi, sekarang itu bukan uangmu lagi." Kalimat itu membuat Dimas mundur. Pak Min menyeretnya kembali ke motor. Sepanjang perjalanan keluar dari jalan lama, Pak Min tidak banyak bicara. Baru setelah mereka sampai di pom bensin kembali, Pak Min menjelaskan satu hal yang membuat Dimas semakin tidak tenang. Menurut Pak Min, warung itu kadang meninggalkan tanda. Uang, bungkus rokok, struk, atau benda kecil milik orang yang mampir. Kalau benda itu diambil kembali, orang tersebut biasanya mengalami gangguan lebih berat. Ada yang sakit berhari-hari, ada yang hilang kesadaran saat hujan, ada yang berkali-kali bermimpi duduk di warung sampai akhirnya benar-benar kembali ke jalan itu.
Dimas selalu bertanya, jadi saya harus bagaimana Pak? Pak Min menjawab, jangan lewat sana lagi. Kalau hujan deras, jangan pergi jauh. Kalau ada yang menelpon malam-malam, jangan diangkat. Kalau mimpi dipanggil makan, jangan jawab. Dan yang paling penting, kata Pak Min, kalau dengar anak kecil bilang nasinya belum habis, jangan menoleh. Setelah hari itu, Dimas mencoba hidup normal. Ini bagian yang sering terlupakan dalam cerita horor. Setelah orang mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dia tetap harus bekerja, tetap harus bangun pagi, tetap harus kirim laporan, tetap harus menjawab pesan atasan. Dunia tidak ikut berhenti karena adanya seseorang baru saja melihat warung yang seharusnya sudah terbakar. Dimas kembali ke kota asalnya 2 hari kemudian. Dia tidak menceritakan semuanya kepada keluarga, kepada teman kantor. Dia hanya bilang sempat tersesat dan jatuh sakit karena kehujanan. Selama beberapa minggu tidak ada kejadian besar. Dimas mulai berpikir mungkin Pak Min dan Raka terlalu menakut-nakuti. Mungkin warung itu hanya halusinasi karena lelah, walaupun uang dan bekas pondasi tetap tidak bisa dia jelaskan. Tapi 1 bulan setelah kejadian, panggilan pertama datang. Malam itu hujan, tidak deras tapi cukup untuk membuat jalanan basah dan udara dingin. Dimas sedang menonton video di kamar kosnya. Jam menunjukkan pukul 20:47. Angka yang sama dengan jam di HP saat dia berada di warung. Tiba-tiba layar HP berubah menjadi panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Nomornya normal, nomor seluler biasa, tidak ada nama. Dimas ingat pesan Pak Min, kalau ada yang menelpon malam-malam jangan diangkat. Jadi dia membiarkan, panggilan berhenti. Beberapa detik kemudian telepon itu masuk lagi. Dimas menatap layar, dalam hati dia berkata, mungkin pelanggan, mungkin orang kantor, mungkin kurir. Panggilan ketiga masuk, Dimas akhirnya mengangkat. Tidak ada suara orang, yang terdengar hanya hujan. Tapi bukan suara hujan di luar kos, ini suara hujan yang jatuh di atas atap seng, keras, rapat, dan dekat. Lalu ada suara piring beradu. Setelah itu suara anak perempuan. Mas, nasinya belum habis. Dimas langsung mematikan telepon. Dia melempar HP ke kasur, mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Di luar kamar, teman kosnya tertawa menonton pertandingan bola. Di kamar sebelah ada suara orang bermain gitar. Semua terdengar normal, tapi di HP Dimas, riwayat panggilan menunjukkan 1 nomor tidak dikenal, masuk pukul 20:47. Dimas menyimpan nomor itu, lalu mencoba menelpon balik keesokan pagi. Namun nomor itu tidak aktif. Sejak malam itu, pola gangguan berubah. Tidak setiap hari, tidak setiap hujan, tapi cukup sering untuk membuat Dimas selalu gelisah ketika langit mulai gelap. Kadang dia mendengar suara sendok dari dapur kos, padahal dapur kos kosong. Kadang saat membeli makan, aroma telur balado membuat perutnya mual. Kadang dia terbangun pukul 20:47, walaupun baru tidur sebentar. Dimas juga mulai memperhatikan sesuatu yang lebih aneh. Setiap kali ada gangguan, selalu ada sisa makanan di dekatnya. Pernah suatu pagi, dia menemukan nasi bungkus yang semalam dibelinya masih tersisa setengah. Padahal dia yakin sudah membuangnya. Pernah di meja kerja, ada sebutir nasi menempel di buku catatan. Pernah juga di jok motornya, ada noda sambal kecil, padahal dia tidak membawa makanan. Yang paling membuatnya takut terjadi di kantor. Saat itu jam makan siang. Dimas dan beberapa teman makan di warung di dekat kantor. Dimas memesan soto. Ketika sedang makan, salah satu temannya, Aldi, bercanda. Dim, itu anak siapa dari tadi berdiri dekat motor lu? Dimas langsung menoleh ke parkiran. Tidak ada anak kecil, hanya motornya. Beberapa kendaraan lain dan tukang parkir yang sedang duduk di bawah pohon. Dimas lalu bertanya, anak yang mana? Aldi menjawab, tadi ada anak cewek, rambutnya panjang. Dia lihat ke sini, kirain adik siapa. Dimas tidak jadi menghabiskan sotonya. Dan malamnya, panggilan masuk lagi pukul 20:47. Nomor tidak dikenal.
Dimas tidak mengangkat, tapi kali ini setelah panggilan berhenti, ada pesan singkat masuk. Isinya hanya satu kalimat. "Mas, jangan sisakan lagi makanannya ya." Sampai di sini, ketika pertama kali membaca cerita Dimas, kami sempat berhenti dan mencoba memisahkan mana bagian pengalaman langsung, mana bagian yang mungkin muncul dari rasa takut setelah kejadian. Ini penting, dalam cerita seperti ini kita harus memberi ruang untuk dua kemungkinan. Pertama, Dimas benar-benar mengalami gangguan yang berkaitan dengan warung itu. Kedua, trauma dan sugesti yang membuat dia menghubungkan kejadian biasa dengan pengalaman malam itu. Tapi ada beberapa detail yang membuat ceritanya sulit diabaikan. Pertama, pukul 20.47 muncul berulang. Kedua, Raka dan Pak Min mengetahui detail anak perempuan sebelum Dimas bercerita lengkap. Ketiga, Dimas mengirim foto lokasi bekas pondasi. Fotonya tidak menampilkan hantu atau hal spektakuler, hanya tanah kosong, bata hitam, dan papan tua. Justru karena tidak berusaha terlalu dramatis, foto itu terasa meyakinkan. Dimas juga mengirim foto riwayat panggilan dari nomor tidak dikenal. Tentu saja foto seperti itu tidak membuktikan asal panggilan. Tapi ada satu hal kecil, beberapa panggilan masuk tepat pukul 20.47. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau hanya sesekali, bisa kebetulan. Kalau 2 kali, masih bisa. Tapi Dimas mencatat setidaknya 7 kali dalam 3 bulan. Kami juga meminta Dimas menuliskan kembali dialog-dialog yang dia ingat. Tanpa memperindah, dia menulis bahwa ada kalimat yang tidak persis karena saat itu dia panik, tapi 3 kalimat yang dia yakin tidak salah. Di sini memang waktunya agak lama jalannya, Mas. Uangnya sekarang gambarnya sudah beda ya. Jalan pulang suka berubah kalau orangnya belum selesai makan. 3 kalimat itu punya pola yang sama, tidak langsung menjelaskan, tidak langsung menakut-nakuti. Tapi seperti orang yang berbicara dari aturan dunia yang berbeda, seolah-olah bagi Bu Sarti, waktu memang berhenti, uang memang berubah, jalan memang bisa berubah jika seseorang belum menyelesaikan urusannya. Dimas pernah mencoba mencari informasi tentang kebakaran tahun 2006 itu. Dia tidak menemukan banyak di internet karena kejadian kecil di daerah pada masa itu tidak selalu terdokumentasi online. Tapi melalui seorang kenalan yang tinggal di sekitar wilayah tersebut, dia mendapat foto potongan koran lokal yang sudah buram. Beritanya pendek, intinya sebuah warung makan di jalur lama terbakar saat hujan deras, menewaskan 3 orang. Nama korban disingkat, salah satunya perempuan pemilik warung, 1 anak perempuan, dan 1 lagi laki-laki dewasa. Tidak ada yang menyebut nasi rames, tidak ada yang menyebut jah. Pukul 20.47. Tidak ada yang menyebut warung kecil muncul kembali saat hujan. Bagian itu hidup dalam cerita warga, bukan dalam koran. Dari cerita warga, meskipun sering berubah dari mulut ke mulut, kadang menyimpan detail yang tidak masuk arsip resmi. Misalnya, menurut Pak Min, ledakan kompor terjadi tidak lama setelah seseorang pelanggan marah karena makanannya belum selesai dilayani. Ada versi yang menyebut pelanggan itu menyalakan rokok di dekat jerigen minyak. Ada versi lain yang menyebut Bu Sarti sedang memasak ulang makanan karena anaknya menjatuhkan piring. Ada versi yang lebih gelap, yang tidak akan aku jadikan fakta karena tidak ada bukti valid. Tapi semua versi sepakat pada satu hal. Malam itu hujan deras, dan setelah api padam, ada 1 piring nasi yang ditemukan hampir utuh di dekat pintu. Piring itu, kata warga, milik seorang yang sempat mencoba keluar, tapi tidak sempat. Apakah itu benar? Kita tidak tahu. Tapi dalam gangguan yang dialami Dimas, makanan yang tidak habis selalu muncul sebagai pusat cerita. Piring yang belum selesai, nasi yang disisakan, anak kecil yang berkata, "Nanti ibu sedih." Seolah-olah ada satu momen di masa lalu yang terjebak. Terus-menerus diulang, dan orang yang mampir ke warung itu dipaksa menjadi bagian dari pengulangan tersebut. Gangguan berikutnya tidak datang lewat telepon, tapi lewat mimpi. Awalnya mimpi Dimas sederhana. Dia berdiri di depan warung, mendengar hujan lalu terbangun. Lama-lama mimpinya menjadi lebih panjang.
Dalam mimpi, dia duduk lagi di meja dekat pintu. Di depannya ada piring yang sama, nasinya tidak pernah berkurang. Bu Sarti berdiri di belakang etalase. Anak perempuan itu duduk di lantai dapur, menyisir rambut boneka yang gosong. Setiap mimpi punya aturan. Dimas tidak bisa berdiri sebelum Bu Sarti menyuruh. Dia tidak bisa berbicara kecuali ditanya. Kalau dia mencoba melihat ke dapur, ruangan menjadi lebih gelap. Kalau dia mencoba membuka HP, layarnya selalu menunjukkan pukul 20:47. Dan setiap kali Dimas terbangun, mulutnya terasa pedas seperti baru makan sambal. Pada mimpi ketiga, Bu Sarti bertanya, "Mas Dimas mau dibungkuskan?" Dimas dalam mimpi menjawab, "Tidak, Bu." Bu Sarti tersenyum, "Kalau tidak dibungkus, harus habis di sini." Dimas terbangun sebelum menjawab, tapi di sebelah kasurnya ada kertas minyak coklat yang basah oleh minyak. Kosong, tidak ada makanan, hanya bau telur balado yang sangat kuat. Dimas membuang kertas itu ke tempat sampah di luar kos. Paginya, kertas itu kembali lagi ada di meja kamarnya. Dimas mulai kurang tidur, wajahnya pucat, berat badannya turun. Di kantor, dia sering salah mengisi laporan. Atasannya menegur. Teman-temannya bertanya apakah dia sakit. Dimas tidak berani bercerita penuh, karena takut dianggap gila. Dia hanya bilang sering mimpi buruk. Aldi, teman yang pernah melihat anak perempuan di parkiran, akhirnya memaksa Dimas cerita. Mereka bertemu di kafe kecil sepulang kerja. Dimas akhirnya menceritakan semuanya, dari jalan lama, warung Bu Sarti, uang 50.000, sampai telepon pukul 20:47. Aldi awalnya terlihat skeptis, tapi ketika Dimas menunjukkan pesan singkat, "Mas, jangan sisakan lagi," wajah Aldi langsung berubah. Aldi berkata, "Dim, lo harus ganti nomor deh kayaknya." Dimas sudah mencoba, dia membeli kartu baru, nomor lama dimatikan. Tapi 2 minggu tidak ada gangguan telepon. Tapi mimpi tetap datang. Lalu suatu malam nomor baru itu berdering. Tepat pada pukul 20:47, nomor yang tidak dikenal. Dimas tidak mengangkat, tapi pesan masuk. "Mas pakai nomor baru ya? Ibu susah carinya." Setelah itu, Dimas tidak lagi merasa bahwa ini hanya gangguan biasa. Sesuatu dari warung itu tahu bagaimana mencarinya. Aldi menyarankan untuk kembali ke daerah itu dan meminta bantuan orang setempat. Dimas menolak keras. Dia tidak mau mendekati jalan lama Karangjati lagi. Tapi gangguan semakin berat. Dalam mimpi, dia mulai mencium asap. Dalam kamar, alarm asap kecil yang dipasang pemilik kos pernah berbunyi tanpa sebab. Lampu kamar berkedip ketika hujan, dan yang paling mengganggu, Dimas mulai melihat pantulan anak perempuan itu di benda-benda mengkilap. Bukan melihat langsung, tidak, hanya pantulan cepat di layar HP yang mati, kaca jendela saat malam, sendok stainless, atau spion motor. Anak itu selalu berdiri di belakangnya, sedikit miring, seperti menunggu Dimas untuk menoleh. Tapi Dimas ingat pesan Pak Min. Kalau dengar atau merasa dipanggil, jangan menoleh. Suatu malam, Dimas sedang mencuci muka di kamar mandi kos. Lampu kamar mandi berwarna putih. Cermin di atas wastafel berembun. Ketika Dimas mengusap cermin dengan tangan, dia melihat di pantulan belakangnya ada Bu Sarti berdiri di dekat pintu kamar mandi. Rambutnya disanggul, daster coklat, dan dia tersenyum tipis. Dimas tidak menoleh, dia menutup mata. Dari belakangnya terdengar suara Bu Sarti. "Mas, kalau tidak suka masakan ibu, bilang saja ya." Dimas pingsan. Teman kos menemukannya di lantai kamar mandi beberapa menit kemudian. Mereka mengira Dimas terpeleset, tapi di telapak tangan Dimas ada noda hitam seperti arang. Pada titik ini, Dimas akhirnya menghubungi Raka. Nomor Raka masih tersimpan karena dulu Raka membantu dia di pom bensin. Dimas menceritakan gangguan yang terjadi. Raka diam cukup lama di telepon, lalu berkata, "Saya sudah bilang Mas, jangan diangkat, jangan dijawab. Tapi kalau sudah sampai mimpi begini, mungkin harus minta Pak Min yang bicara." Dimas bertanya, "Apa saya harus balik ke sana?" Raka menjawab, "Jangan sendirian dan juga jangan malam Mas." Akhirnya Dimas mengambil cuti. Aldi memaksa ikut. Mereka berangkat pagi mengendarai mobil Aldi. Dimas tidak mau naik motor karena motor itu terlalu terkait dengan kejadian pertama. Perjalanan menuju wilayah itu terasa lebih berat dari yang dia kira. Setiap kali langit mendung, Dimas merasa dadanya sesak.
Setiap melihat warung pinggir jalan, dia menunduk. Mereka sampai di pom bensin sekitar pukul 11 siang. Raka terlihat kaget melihat kondisi Dimas yang jauh lebih kurus. Pak Min datang tidak lama kemudian. Begitu melihat Dimas, Pak Min tidak bertanya kabar. Dia hanya berkata, "Sudah mimpi duduk?" Dimas mengangguk. Pak Min bertanya lagi, "Sudah ditawarin nasi bungkus?" Dimas terdiam. Aldi menatap Dimas. Lalu Pak Min seolah baru sadar bahwa detail mimpi itu memang dikenal oleh warga. Pak Min menghela napas. Berarti dia belum melepas. Pak Min menjelaskan, menurut kepercayaan warga, warung itu bukan sekedar penampakan. Ia seperti tempat yang tersangkut di satu malam. Siapapun yang masuk ke sana saat kondisi tertentu, biasanya hujan, lapar, sendirian, dan pikirannya kosong, bisa dianggap sebagai pelanggan. Jika orang itu makan dan membayar, hubungan terbentuk. Jika makanan tidak habis, urusan dianggap belum selesai. Aldi bertanya, "Jadi solusinya apa, Pak? Makanannya harus dihabisin?" Pak Min langsung menggeleng keras. "Jangan, kalau makan di sana lagi belum tentu pulang." Solusinya menurut Pak Min adalah mengembalikan urusan tanpa masuk ke warung. Bukan mengambil uang, bukan membayar ulang, tapi mengakui bahwa Dimas tidak akan kembali sebagai pelanggan. Caranya terdengar sederhana, tapi harus dilakukan di bekas warung pada siang hari, sebelum hujan, dengan membawa makanan baru yang tidak dibeli dari warung manapun di sekitar sana. Makanan itu harus diletakkan di luar pondasi, bukan di dalam. Lalu Dimas bertanya, "Makanan apa, Pak?" Pak Min menjawab, "Nasi putih, telur rebus, air putih, bukan nasi rames. Jangan meniru jualannya." Aldi berbisik ke Dimas, "Ini sudah kayak ritual ya?" Pak Min mendengar dan menjawab, "Terserah mau disebut apa, yang penting jangan sok berani." Mereka membeli nasi putih dan telur rebus dari warung yang jauh dari jalan lama. Pak Min memastikan tidak ada sambal, tidak ada telur balado, tidak ada oseng kacang panjang. Lalu mereka berangkat ke bekas warung. Saat itu langit mulai mendung. Awan menggantung rendah dan udara terasa lembab. Di mobil, Dimas duduk di belakang. Dia terus melihat jam. Waktu menunjukkan pukul 13:12 Masih siang. Tapi semakin dekat ke jalan lama, ponselnya mulai kehilangan sinyal. Aldi yang menyetir mencoba bercanda, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Raka ikut di kursi depan, diam sambil memegang botol air mineral. Mereka berhenti sekitar 200 meter sebelum lokasi, sesuai arahan Pak Min. "Jalan kaki dari sini aja, Mas," katanya. "Mesin jangan dibawa-bawa dekat-dekat, kadang suka mati." Dimas turun, bawa tanah basah langsung terasa. Tidak hujan, tapi daun-daun di sekitar seperti basah. Mereka berjalan dalam diam. Ketika sisa pondasi warung terlihat, Dimas merasakan mual yang sama seperti saat mencium bau telur balado. Aldi yang sebelumnya skeptis berhenti beberapa langkah di belakang. Dia berkata pelan, "Dim, gue nyium asap." Dimas juga menciumnya, asap kayu, minyak panas, sambal, dan sedikit bau plastik terbakar. Padahal di depan mereka hanya ada tanah kosong. Pak Min menyuruh Dimas berdiri di luar batas pondasi. "Jangan injak bagian hitam," katanya. Dimas menurut. Dia melihat sisa bata yang menghitam. Beberapa bagian tertutup lumut, tapi ada juga yang terlihat seperti baru terkena panas. Ketika Dimas mendekatkan tangan, udara di atas pondasi terasa hangat. Aldi menyadarinya dan langsung mundur. Pak Min meletakkan nasi putih, telur rebus, dan air putih di atas daun pisang kecil di luar pondasi. Lalu dia menyuruh Dimas mengucapkan kalimat yang sudah diajarkan. Bukan mantra, hanya kalimat biasa, tapi harus diucapkan dengan jelas. Dimas menarik napas, suaranya gemetar. "Bu Sarti, saya Dimas. Saya pernah makan di sini. Saya minta maaf karena tidak menghabiskan makanan. Saya tidak bisa kembali sebagai pelanggan. Saya kembalikan urusan saya di sini. Saya tidak mengambil apapun. Saya tidak membawa siapapun." Tidak terjadi apa-apa. Angin tidak bertiup, burung tidak terbang, tidak ada suara perempuan menangis. Justru ketenangan itulah yang membuat mereka semua menjadi tegang.
Pak Min menyuruh Dimas mengulangi satu kali lagi. Dimas mengulang dengan suara sedikit lebih kuat. Ketika Dimas mengucapkan kalimat, "Saya tidak bisa kembali sebagai pelanggan," terdengar suara dari arah pondasi. Satu suara piring. Aldi langsung memaki pelan. Raka membaca doa. Pak Min mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Dimas menahan napas. Dari tengah pondasi, di antara bata hitam, muncul bau nasi hangat. Lalu suara anak perempuan terdengar, sangat pelan seperti datang dari dalam tanah. Tapi nasinya belum habis. Dimas hampir mundur, tapi Pak Min mencengkram bahunya. "Jangan jawab," bisik Pak Min. "Ulangi kalimat terakhir." Dimas berkata dengan susah payah, "Saya tidak bisa kembali sebagai pelanggan." Suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. "Ibu sudah simpan uangnya." Dimas menutup mata. Di kepalanya, dia melihat Bu Sarti berdiri di balik etalase. Senyum tipis, uang 50.000 di tangan. Laki-laki berjaket hitam di pojok, anak perempuan memegang piring. Semuanya seperti memanggil dari balik pintu yang hanya perlu dia buka. Pak Min berkata keras, "Mas Dimas, lihat saya, jangan lihat ke dalam." Dimas membuka mata dan melihat ke Pak Min. Wajah lelaki tua itu berkeringat, padahal udara dingin. Pak Min menyuruhnya mengucapkan satu kalimat terakhir. "Yang sudah saya bayar, saya ikhlaskan. Yang belum saya habiskan, saya tinggalkan." Dimas mengucapkan kalimat itu. Langit yang sejak tadi mendung tiba-tiba mengeluarkan suara guru, bukan keras tapi panjang. Daun-daun di sekitar bergerak, walaupun tidak ada angin. Di tengah pondasi, sesuatu muncul perlahan, piring seng. Piring yang sama seperti di mimpi Dimas. Di atasnya ada nasi rames setengah habis. Aldi berbisik, "Itu dari mana?" Tidak ada yang menjawab. Piring itu bergetar pelan. Sambalnya terlihat masih basah. Telur baladonya digigit sedikit. Dimas tahu itu piringnya. Entah bagaimana dia tahu. Lalu dari belakang mereka terdengar suara perempuan. "Kalau ditinggal nanti basi." Semua orang membeku. Suara itu bukan dari pondasi. Suara itu datang dari belakang mereka, dari arah jalan. Pak Min berbisik, "Jangan menoleh." Tapi Aldi menoleh. Dimas tidak melihat apa yang Aldi lihat karena dia memaksa matanya tetap ke depan. Tapi dia mendengar Aldi menarik napas keras, seperti orang yang dadanya dipukul. Lalu Aldi berkata pelan, "Dim, ada warung." Pak Min langsung mengumpat. Raka menarik lengan Aldi, tapi Aldi seperti terkunci. Matanya menatap ke arah jalan di belakang mereka. Dimas ingin menoleh, dorongannya sangat kuat. Kalau ada warung di belakang, berarti semua ini bukan hanya gangguan Dimas. Berarti tempat itu bisa muncul di siang hari. Berarti sesuatu sedang berdiri sangat dekat dengan mereka. Tapi Dimas tidak menoleh. Dimas menulis bahwa pada saat itu dia mendengar suara yang tidak akan pernah dia lupakan. Suara atap seng dipukul hujan. Padahal beberapa detik sebelumnya belum turun hujan. Suara itu datang dari belakang, lengkap dengan aroma nasi, minyak panas, dan kopi. Lalu Bu Sarti berkata, seolah-olah sedang melayani pelanggan baru, "Masnya mau makan juga?" Aldi menjawab tanpa sadar, "Enggak, Bu." Pak Min langsung berteriak, "Jangan dijawab!" Tapi sudah terlambat. Suara kursi kayu bergeser terdengar dari belakang mereka. Seperti seseorang menarik kursi untuk Aldi. Anak perempuan itu tertawa kecil, bukan tawa senang, tawa tipis, pendek, dan juga kering. Temannya tidak lapar. Raka mulai membaca doa lebih keras. Pak Min menyuruh Dimas menyelesaikan urusan dan mundur pelan. Dimas harus mengambil 3 langkah mundur tanpa menoleh. Lalu setelah melewati batas tertentu, semuanya harus berjalan cepat kembali ke mobil. Dimas melakukannya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Di langkah ketiga, suara Bu Sarti berubah lebih dekat. "Mas Dimas, kembaliannya belum diambil." Dimas hampir berhenti karena di saku jaketnya tiba-tiba terasa ada sesuatu. Ia tidak berani memasukkan tangan, tapi benda itu seperti kertas uang yang terlipat. Pak Min berkata, "Jangan diambil." Mereka mulai mundur lebih cepat.
Aldi masih setengah linglung. Raka memegang bahunya. Dimas mendengar suara piring semakin banyak. Seolah-olah ada beberapa orang makan di belakang mereka. Sendok beradu, gelas diletakkan, kursi digeser. Warung yang tidak ada itu tiba-tiba terdengar sangat ramai. Lalu suara laki-laki berat muncul dari meja pojok yang tidak terlihat. "Tutup pintunya, angin masuk!" Pak Min berteriak, "Lari!" Mereka berlari. Dimas tidak ingat jelas bagaimana sampai ke mobil. Yang dia ingat hanya tanah licin, napas Aldi yang putus-putus, Raka yang hampir jatuh, dan suara anak perempuan memanggil dari belakang, "Mas, piringnya dibawa dulu." Mereka masuk ke mobil. Aldi menyalakan mesin, tapi seperti yang dikhawatirkan Pak Min, mesin tidak langsung hidup. Starter pertama gagal, starter kedua gagal. Di luar, suara hujan di atap seng masih terdengar. Padahal kaca depan mobil menunjukkan jalan yang kering. Dimas akhirnya memberanikan diri melihat ke spion tengah. Di spion dia melihat warung itu. Bukan tanah kosong, bukan pondasi. Warung Bu Sarti berdiri di belakang mobilnya. Lampunya kuning, terpalnya buram, 2 motor tua terparkir di depan. Di pintu warung, Bu Sarti sambil memegang uang, di sampingnya Lila memegang piring, dan di meja pojok, laki-laki berjaket hitam menatap ke mobil mereka. Aldi akhirnya berhasil menyalakan mobil. Mobil melaju, tidak ada yang bicara sampai mereka keluar dari jalan lama. Ketika sampai di pom bensin, Aldi muntah di dekat selokan. Raka duduk di lantai, wajahnya pucat. Pak Min memeriksa saku Dimas dan menemukan selembar uang 50.000 yang basah, kusut dan berbau asap. Dimas yakin itu bukan miliknya, nomor serinya bahkan sebagian hangus. Pak Min tidak membiarkan Dimas menyimpan uang itu. Dia membungkusnya dengan plastik lalu berkata akan menyerahkannya kepada seorang sesepuh kampung. Dimas tidak bertanya lebih jauh. Saat itu dia terlalu lelah untuk mencari penjelasan. Tapi sebelum mereka berpisah, Pak Min berkata satu hal kepada Aldi. "Sampean tadi menjawab, mulai sekarang kalau mimpi ditawarin makan jangan duduk." Aldi tidak menjawab, dan mungkin itu pertama kalinya dalam hidup Aldi dia menyesal karena pernah menoleh. Setelah kejadian kedua di Jalan Lama, gangguan terhadap Dimas berkurang. Bukan hilang sepenuhnya, tapi berubah. Telepon pukul 20.47 tidak lagi datang setiap hujan. Mimpi duduk di warung juga berhenti selama beberapa minggu. Dimas mulai bisa tidur, nafsu makannya kembali sedikit demi sedikit. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pulih. Rasa amannya ketika melihat warung kecil di pinggir jalan. Dimas menulis bahwa dia sekarang selalu memilih minimarket terang atau rumah makan besar. Ia tidak lagi mampir ke warung sepi saat malam. Kalau hujan deras dan harus berpergian, dia menunda perjalanan. Kalau aplikasi peta menawarkan jalan alternatif yang tidak dia kenal, dia memilih jalan utama walaupun lebih lama. Teman-temannya menganggap dia menjadi terlalu hati-hati. Namun, Dimas tidak sama sekali peduli akan hal itu. Aldi sementara itu mengalami gangguan yang berbeda. Tidak separah Dimas karena Aldi tidak makan dan tidak membayar. Tapi karena dia menoleh dan menjawab, dia mulai bermimpi melihat warung dari luar. Dalam mimpinya dia selalu berdiri di jalan, sementara Bu Sarti memanggil dari pintu. "Masnya tidak lapar, masuk dulu, hujan." Aldi tidak pernah masuk, tapi setiap bangun bajunya terasa lembab seperti habis kehujanan. Dimas merasa bersalah. Dia mengajak Aldi menemui Pak Min lagi, tapi Aldi menolak. Aldi bilang semakin dibahas, semakin terasa nyata. Dia memilih diam, berdoa, dan tidak pernah lagi ikut Dimas membicarakan jalan lama. Sampai sekarang, menurut Dimas, Aldi masih tidak mau makan telur balado. Yang menarik, setelah Dimas mengirim cerita ini, dia menyertakan satu catatan tambahan. Dia bilang, gangguan memang berkurang setelah urusan dikembalikan. Tapi ada hal yang sampai sekarang belum selesai. Hal itu terjadi 3 bulan setelah ritual di pondasi. Dimas sudah pindah kos, dia ingin suasana baru, kamar baru lebih kecil tapi dekat kantor. Saat membereskan tas kerja lama, dia menemukan kantong kecil di bagian depan yang jarang dipakai. Di dalamnya ada kertas lipat berwarna kekuningan.
Dimas membuka kertas itu. Bentuknya seperti bon warung lama. Tidak ada logo, hanya garis-garis buku nota dan tulisan tangan. Tulisannya rapi, tapi agak miring. "Mas Dimas, uangnya sudah ibu simpan. Kalau nanti lewat lagi, jangan lupa mampir. Anak ibu suka kalau mas datang. Nasinya tinggal sedikit." Di bawah tulisan itu ada tanggal 14 November 2006. Dimas langsung membakar kertas itu di wastafel, tapi menurutnya kertas itu sulit terbakar. Api menyala di pinggirnya, lalu padam sendiri. Dia akhirnya merobek-robek menjadi potongan kecil, membasahi dengan air, membuangnya ke tempat sampah yang ada di luar. Malamnya dia bermimpi Bu Sarti duduk di meja kosnya, menulis di buku nota. Bu Sarti tidak marah, dia hanya berkata, "Kalau kertasnya dibuang, ibu tulis lagi." Paginya tidak ada kertas baru, tapi sejak itu, setiap kali Dimas membeli makanan dan penjual memberikan nota, Dimas selalu memeriksa tanggalnya. Ini terdengar seperti kebiasaan kecil, tapi bagi Dimas, itu cara memastikan dia masih berada di waktu yang benar. Ada satu malam terakhir yang menurut Dimas menjadi penutup, atau setidaknya penutup sementara. Malam itu tidak hujan, langit cerah. Dimas lembur di kantor dan pulang sekitar pukul 9. Jalanan ramai. Ketika berhenti di lampu merah, ada pedagang nasi bungkus berjalan di antara kendaraan. Dimas tidak membeli apapun, tapi pedagang itu berhenti di samping motor Dimas dan berkata, "Mas, ini ada titipan." Dimas menoleh refleks. Pedagang itu laki-laki tua, wajahnya biasa saja. Dia menyerahkan bungkusan kecil dengan kertas minyak coklat. Dimas tidak mengambil, lampu hijau menyala, pengendara di belakang mengklakson. Dimas langsung jalan. Di spion, pedagang itu masih berdiri, tapi di tangannya bungkusan itu terbuka sedikit, dan Dimas melihat isinya. Nasi putih, telur balado, oseng kacang panjang. Dimas tidak berhenti, dia tidak pulang ke kos, dia langsung menuju rumah kakaknya dan tidur di sana. Sejak malam itu, dia selalu berusaha tidak berkendara sendirian setelah pukul 8 malam. Sekarang kita coba berhenti sebentar dari alur cerita dan melihat pola yang muncul. Dalam banyak kisah tempat terhantu, arwah biasanya digambarkan mengulang kebiasaan terakhirnya. Penjaga rel terlihat berjalan membawa lentera, pengantin terlihat menunggu di jembatan, anak kecil bermain di rumah kosong. Dalam cerita Dimas, Bu Sarti terus membuka warung. Dia memasak, menerima pelanggan, menyajikan makanan, dan menyimpan uang. Pertanyaannya, apakah Bu Sarti ingin mencelakai? Atau dia hanya terjebak dalam peran yang sama, menjadi pemilik warung yang menunggu pelanggan menyelesaikan makanan? Dimas sendiri tidak yakin. Dia bilang ketika mengingat Bu Sarti, dia lebih sering merasa takut daripada benci. Bu Sarti memang menyeramkan, tapi tidak selalu terlihat marah. Dia seperti orang yang sangat lelah, sangat lama menunggu, dan tidak mengerti bahwa waktunya sudah selesai. Anak perempuannya Lila justru terasa lebih menyedihkan. Suaranya seperti meminta Dimas mengikuti aturan, bukan karena ingin mengganggu, tapi karena takut ibunya sedih. Namun, ada satu sosok yang berbeda, laki-laki berjaket hitam. Dalam setiap kemunculan, dia hampir tidak bicara. Dia duduk di meja pojok, dia makan tanpa makanan berkurang, lehernya memiliki bekas hitam yang panjang, dan pada kejadian di pondasi, suara laki-laki itu mengatakan, "Tutup pintunya, angin masuk." Pak Min pernah berkata kepada Dimas bahwa sebagian warga percaya gangguan paling berat bukan berasal dari Bu Sarti atau Lila, melainkan dari pelanggan laki-laki itu. Menurut cerita lama, Pak Karto adalah orang yang berada di warung saat kebakaran. Ada versi yang menyebut dia mencoba menolong, ada versi yang menyebut dia penyebab kebakaran. Tidak ada tahu yang pasti, tapi dalam penampakan warung, dia selalu duduk di tempat yang sama, seperti seseorang yang tidak pernah berhasil pergi. Kalau Bu Sarti adalah pemilik warung dan Lila adalah anak yang menunggu ibunya, maka Pak Karto mungkin adalah pelanggan yang tidak pernah selesai dengan kesalahannya. Dimas pernah bermimpi sekali tentang Pak Karto. Mimpi itu berbeda dari mimpi warung biasa. Dimas berada di jalan, bukan di dalam warung. Hujan turun. Pak Karto berdiri di depan Dimas. Jaket hitamnya basah.
Wajahnya tertutup bayangan, dia berkata, "Saya cuma mau berteduh." Lalu dari belakang Pak Karto, api menyala. Dimas terbangun dengan jantung berdebar. Di kamar tidak ada apa-apa, tapi di lantai dekat pintu ada jejak basah berbentuk telapak kaki. Jejak itu berhenti tepat di depan kasurnya. Setelah mimpi itu, Dimas mulai berpikir bahwa setiap sosok di warung membawa urusan masing-masing. Bu Sarti membawa warung, Lila membawa piring yang belum selesai. Pak Karto membawa malam ketika ia tidak bisa keluar. Dan Dimas, tanpa sengaja, pernah masuk ke dalam lingkaran itu sebagai pelanggan baru. Mungkin inilah alasan kenapa cerita ini terasa mengganggu, karena yang menakutkan bukan hanya hantunya. Yang menakutkan adalah gagasan bahwa setiap tempat bisa menyimpan satu malam begitu kuat sampai malam itu terus membuka pintu bagi orang yang lewat. Kita mengira jalan adalah ruang yang kita lewati, tapi bagaimana kalau ada jalan lain yang juga memilih siapa yang boleh masuk? Dan bagaimana kalau rasa lapar, hujan, dan keputusan kecil untuk berhenti sebentar adalah kunci yang membuka pintu itu? Dimas menutup ceritanya dengan kalimat yang menurut kami sangat manusiawi. Dia tidak menulis "jangan percaya warung hantu". Dia tidak menulis "saya melihat arwah". Dia menulis "saya sekarang selalu menghabiskan makanan, bukan karena takut dimarahi orang tua, tapi karena saya tidak mau ada alasan bagi apapun untuk memanggilku kembali". Jadi teman-teman, itu tadi cerita dari Dimas, cerita tentang satu jalan lama, satu warung yang seharusnya sudah tidak ada, dan satu piring yang tidak pernah benar-benar selesai. Apakah semua ini bisa dijelaskan secara logis? Mungkin sebagian. Mungkin Dimas lelah, lapar, kehujanan, lalu mengalami kebingungan. Mungkin cerita warga membuat pikirannya membentuk mimpi dan suara, tapi ada bagian yang sulit dijelaskan. Uang bekas pondasi, informasi yang dikatakan warga sebelum Dimas cerita, panggilan pukul 20:47, dan pengalaman Aldi yang menoleh. Dalam cerita seperti ini, kami tidak akan memaksa kalian percaya. Tugas kita sebagai pendengar bukan selalu menentukan benar atau salah. Kadang tugas kita hanya menyimpan cerita itu sebagai kemungkinan, karena kalau suatu hari berada di jalan yang salah, pada malam yang salah, di bawah hujan yang terlalu deras, mungkin kalian akan mengingat satu detail kecil dari cerita ini dan memilih untuk tidak berhenti. Bayangkan kalian sedang berkendara sendirian, perut lapar, baterai HP sedikit, aplikasi peta menyuruh belok ke jalan alternatif. Kalian masuk, awalnya masih ada rumah, lalu rumah-rumah hilang. Lampu jalan semakin jarang, hujan membuat kaca helm buram. Di tengah gelap, kalian melihat lampu kuning, sebuah warung kecil. Di depannya ada dua motor tua, spanduknya lusuh. Dari dalam tercium bau nasi hangat dan sambal. Apa kalian berhenti? Masuk? Lalu disambut seorang ibu tersenyum dan bertanya, "Sendirian, Mas?" Kalian duduk, di dinding ada kalender lama, penjualnya berkata, "Di sini memang waktunya agak lama jalannya." Dari dapur terdengar suara anak kecil bernyanyi. Di kaca etalase ada pantulan seseorang yang tidak ada ketika kalian menoleh. Lalu seseorang laki-laki berjaket hitam tiba-tiba duduk di meja pojok, padahal pintu tidak pernah terbuka. Saat kalian ingin pergi, ibu itu berkata, "Tidak usah bayar sekarang, bayarnya nanti saja kalau balik lagi." Kalau itu terjadi, ingat cerita ini. Jangan menawar, jangan bercanda, jangan menoleh terlalu sering, jangan menjawab suara dari dapur, jangan menerima bungkusan apapun. Dan kalau kalian sudah terlanjur makan, jangan biarkan rasa penasaran membuat kalian kembali malam-malam untuk mencari bukti. Karena ada tempat yang tidak butuh kita percaya agar bisa menemukan kita. Dimas selamat karena dia keluar sebelum warung itu benar-benar menahannya. Tapi sampai sekarang dia masih menyimpan satu kebiasaan. Setiap kali hujan turun dan waktu menunjukkan pukul 20:47, dia mematikan ponsel. Bukan mode senyap, bukan mode pesawat, benar-benar dimatikan, lalu duduk di ruangan yang terang, memastikan tidak ada makanan tersisa di meja, dan menunggu sampai lewat pukul 9. Kadang tidak terjadi apa-apa, kadang dia hanya mendengar hujan, tapi beberapa kali, tepat sebelum pukul 9, dari arah luar rumah terdengar suara piring seng diletakkan di lantai. Dimas tidak pernah membuka pintu. Karena di balik pintu itu, dia takut ada seorang perempuan berdiri sambil membawa piring.
Dan kalau pintu dibuka, anak itu mungkin akan mendongak, tersenyum sedikit lalu berkata, "Mas, nasinya sudah ibu hangatkan lagi." Dan cerita malam ini selesai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita sampai selesai. Silakan subscribe, follow, dan bagikan video ini jika kalian suka. Dan juga jika kalian punya ide cerita, silakan kirim ke email kami ataupun di kolom komentar. Kami sangat senang sekali membacakan cerita-cerita berdasarkan pengalaman Anda. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya bersama Om Dramalogi. Selamat malam.